menderita, nggak bugar, ya kan? Bawaannya nggak happy, mau nggak? Atau kita pikir begitu, ya udah nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Nggak dong. Atau kita pilih begini, mau masuk surga, tapi di dunia kita ngalamin kebugaran, kita ngalamin sukacita, kita ngalamin damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mau yang itu dong, ya kan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, silent prayer, solitude, silent, segala macam itu bukan menyusahkan kita, bukan buat kita susah, tapi itu justru sarana kita untuk berelasi dengan Tuhan. Sarana kita benar-benar bangun keakraban dengan Tuhan. Nah, sarana itulah yang membuat kita benar-benar bisa mengalami apa sih yang Tuhan mau bagikan dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita pengen belajar tentang perjumpaan yang menyegarkan. Ya, terambil dari 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan begini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Latilah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah Bapak Ibu, kalau dari ayat ini Bapak Ibu jelas ya dikatakan, latilah dirimu beribadah. Kata ibadah itu dalam bahasa Yunani dikatakan Evsevia, ya artinya kesalehan. Nah jadi dikatakan latilah dirimu lebih baik pada kesalehan. Jadi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dikatakan ibadah. Jadi kata ibadah itu karena salah satu orang mengungkapkan rasa hormatnya, rasa syukurnya kepada Tuhan itu melalui ibadah. Nah Bapak Ibu Saudara, kesalehan itu adalah keadaan di mana seorang beriman dapat bersikap, berbuat, berkata-kata, dan berpikir dengan penuh ketulusan, penuh pengertian, penuh pengorbanan, penuh hikmat, dan penuh makrifat. Nah artinya bukan sekedar ibadah yang kita pujian penyembahan, terus kita dengerin firman Tuhan, itu memang bagian daripada ibadah. Tapi kalau kita nggak pernah ngelatih diri kita, kalau kita nggak pernah memaksakan diri kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, ibadah kita tuh jadi nggak ada artinya loh. Kan ibadah itu satu pengagungan, penghormatan bahwa Tuhan sudah tebus kita, Tuhan sudah selamatin kita. Jadi satu penghormatan, satu penghargaan, satu ucapan syukur yang kita berikan kepada Tuhan ketika kita ibadah. Nah Bapak Ibu, jadi benar-benar kata ibadah itu bukan hanya dalam bentuk nyanyi atau pujian atau kita memuji Tuhan. Tapi benar-benar kita benar-benar satu pengungkapan penghormatan kita kepada Tuhan. Ya, jadi kita pengen belajar nih Bapak Ibu Saudara, satu pengungkapan penghormatan gimana kita bisa menghargai Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita pengen belajar dari ayat ini ada 3 pelajaran tentang ibadah. Yang pertama, ibadah itu bermanfaat dalam segala hal. Yang kedua, ibadah itu perlu sikap disiplin. Yang ketiga, ibadah itu perlu dilakukan secara berkala dan teratur. Nah, kita belajar yang pertama. Yang pertama, bahwa ibadah itu bermanfaat dalam segala hal. Dikatakan begini, latihan badani terbatas gunanya. Ya, tetapi dikatakan, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Bapak Ibu, kalau kita mau olahraga segala macam kan kita punya tujuan kan, supaya badan kita bugar, sehat. Memang ada juga orang yang berolahraga untuk jadi juara. Dan gak sedikit juga yang olahraga jadi atlet profesional untuk jadi satu kepentingan finansial juga, ya. Tapi pada intinya orang berolahraga itu untuk sehat, untuk bugar. Nah, Bapak Ibu Saudara dikatakan begini, latihan badani terbatas gunanya. Artinya olahraga itu terbatas gunanya, bukan berarti nggak usah olahraga, ya kan? Jadi Bapak Ibu olahraga penting, ya. Jadi bukan berarti dikatakan terbatas. Jadi besok Bapak Ibu ngomong gini, ya udahlah kita ibadah aja nggak usah olahraga. Harus olahraga, ya. Siapa yang belum olahraga di sini? Belum semua nih. Pada ngangkat tangan kan? Ayo dong sama-sama kita olahraga ya biar sehat. Nah Bapak Ibu dikatakan gini, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kenapa Paulus berkata ibadah itu berguna dalam segala hal? Apa sih Bapak Ibu gunanya ibadah? Kalau Bapak Ibu tanya aja gini setelah pulang ibadah, Bapak Ibu dapat apa? Bapak Ibu ngomong gini, saya nggak dapat apa-apa.
Justru datang ibadah saya bete, Pak. Ketemu orang yang bikin saya sebel lagi, Pak. Nggak dapat apa-apa, Pak, ibadah. Nah, saya pengen tanya nih Bapak Ibu, apa sih manfaatnya ibadah? Kan dikatakan begini, ibadah itu berguna dalam segala hal, dalam semua hal. Dikatakan karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ada manfaatnya. Nah Bapak Ibu yang saya katakan tadi, bahwa ibadah itu bukan memuji atau menyembah Tuhan aja. Memang itu memuji dan menyembah Tuhan itu bagian daripada ibadah. Nah Bapak Ibu harus diperhatikan dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan gini. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah jadi Bapak Ibu, sesungguhnya ibadah itu penting kenapa? Karena kita jumpa Tuhan. Nah saya ulangin lagi dikatakan gini. Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi waktu kita memuji Tuhan itu bukan karena disuruh oleh worship leader, bukan. Bukan satu bagian dari ibadah yang ada, bukan. Tapi ini waktu di mana kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kalau kita ibadah nggak berjumpa dengan Tuhan, nah ini Bapak Ibu Saudara yang saya katakan gini, kita nggak ngalamin kebugaran, kita nggak ngalamin kesegaran, justru saya katakan malah ketika kita pulang kita ngalamin kebetean. Kenapa? Karena selama kita beribadah mungkin kita sibuk dengan gadget kita. Mungkin selama ibadah kita sibuk dengan pikiran-pikiran kita mau ngapain nanti setelah ibadah. Mungkin kita punya problem-problem dalam kehidupan kita dan kita berpikir dengan problem-problem kehidupan kita sampai kita menyisikan Tuhan di tengah-tengah ibadah. Kita nyanyi, kita nyembah Tuhan, kita tepuk tangan, tapi pikiran kita kemana-mana. Kita nggak ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Ya sama Bapak Ibu Saudara, kita datang ke rumah orang, bertamu ke tempat teman kita kah, ke siapakah. Kita cuma disodorin air minum dan biskuit kecil-kecil di ruang tamu. Sementara tuan rumahnya di belakang sibuk dengan kesibukannya. Pertanyaannya, ngapain kita ke sono? Ya sama juga kalau kita datang ke gereja, kita ngomong kita mau ibadah Pak. Tapi selama ibadah kita sibuk dengan pikiran kita sibuk dengan gadget kita sibuk dengan segala hal dalam kehidupan kita sibuk dengan agenda-agenda kita. Dan kita menyisikan Tuhan. Untuk apa kita ibadah? Nah jadi ibadah itu gak ada fungsinya kalau kita gak ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Nah maka saya ulangin lagi dikatakan gini. Mazmur 22 ayat 4, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi benar-benar Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Ini menunjukkan bahwa dalam ibadah kita itu dalam memuji Tuhan tuh menyediakan waktunya loh. Tuhan tuh memberikan dirinya loh. Untuk hadir di tengah-tengah kita, untuk kita bisa mengalami persekutuan dengan Tuhan loh. Karena keterlaluan nih Bapak Ibu Saudara ya. Yang saya katakan tadi kalau kita bertamu ke rumah orang, cuman dikasih minuman dan makanan ringan dan dia tinggalin. Keterlaluan tuh tuan rumahnya. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Nah, apa nggak keterlaluan Bapak Ibu Saudara? Ketika Tuhan hadir, Tuhan memberikan dirinya untuk mengalami persekutuan yang intim dengan kita, sementara kita sibuk dengan gadget kita, sementara kita sibuk dengan pikiran kita, sementara kita sibuk dengan agenda-agenda kita. Yang nggak keterlaluan siapa nih? Apa nggak keterlaluan kitanya? Kita undang Tuhan hadir, kita ajak Tuhan hadir, kita berdoa Tuhan hadir. Tapi kita nggak peduli. Nah ibadah seperti itu saya katakan nggak ada manfaatnya Bapak Ibu Saudara. Kita pulang ya bete aja, kita pulang juga dengan persoalan aja. Kita nggak ngalamin satu kelegaan, kita nggak ngalamin satu kelepasan, kita nggak ngalamin kebugaran dalam kehidupan kita. Nah maka dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kenapa berguna dalam segala hal? Karena dikatakan karena mengandung janji. Nah Bapak Ibu, gimana kita bisa dapat janji Tuhan sementara kita memuji Tuhan? Bapak Ibu bukan cuma dengar firman Tuhan, loh, saya katakan gini. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, kata demi kata itu, kalau Bapak Ibu benar-benar fokus kepada Tuhan, saya katakan gini, kata demi kata itu akan memberi kekuatan, akan memberi penghiburan dalam kehidupan kita. Nah waktu kita pulang kita masih bugar.
pasti kita mengalami sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita beribadah dan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya percaya gini, perjumpaan dengan Tuhan inilah yang dikatakan tadi berguna dalam segala hal. Perjumpaan inilah yang bisa mengubah hidup kita. Perjumpaan inilah yang akan memperbaharui hidup kita. Perjumpaan inilah yang membuat kita bugar. Enggak jumpa Tuhan Bapak Ibu, enggak bugar. Coba Bapak Ibu pernah enggak ketemu orang, ketika Bapak Ibu ketemu orang, Bapak Ibu semangatnya ada. Wah, saya senang ketemu dia, saya jadi seger. Ketemu orang aja bisa begitu loh. Apalagi ketemu Tuhan. Bapak Ibu mau ngalamin kebugaran? Jadi Bapak Ibu, kalau kita benar-benar pengen ngalamin keberjumpaan dengan Tuhan, kalau kita pengen ngalamin kebugaran, seperti dikatakan dalam Yohanes 15, ranting itu, kalau ranting itu patah, nggak pernah tersentuh atau nggak pernah tergabung dengan induknya, sampai selama-lamanya ranting itu nggak pernah berbuah. Sama dalam kehidupan kita, ibadah itu relasi. Kalau Bapak Ibu selama ibadah Bapak Ibu nggak ngalamin relasi dengan Tuhan, Bapak Ibu saya katakan gini ya, Tuhan, kita nih ranting-rantingnya. Selama kita ibadah, ini Tuhan, ini kita. Kita nggak pernah fokus di sini, sama dengan kita sedang menjauhkan diri dari Tuhan. Apa yang Tuhan punya, nutrisi yang Tuhan ada dari Tuhan, nggak pernah masuk dalam tubuh kita. Bagaimana mungkin Tuhan, vitamin-vitamin yang ada di dalam Tuhan masuk dalam tubuh kita? Bagaimana kita ngalamin kebugaran? Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, jelas dalam Yohanes dikatakan gini, ketika ranting itu tidak lagi pada pokoknya, ranting itu akan kering. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, enggak sedikit orang Kristen di akhir zaman mengalami kekeringan dalam rohaninya. Tapi saya percaya di sini enggak ada yang kering ya. Enggak ada yang amin juga. Apa Bapak Ibu memang lagi kering ini? Hah? Habis saya ngomong, Bapak Ibu sini enggak ada yang kering, Bapak Ibu diam aja. Ya kan? Kayak enggak yakin Bapak Ibu ya. Yakin Bapak Ibu enggak kering kan? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jadi kita belajar. Bapak Ibu coba Bapak Ibu perhatiin lah orang-orang. Orang-orang yang tidak mengalami persekutuan dengan Tuhan, hidupnya pasti kadang-kadang pusing, banyak pikir. Benar loh. Nanti kalau sudah ada perkara baru cari Tuhan. Bapak Ibu boleh perhatiin lah. Tapi orang yang dekat sama Tuhan, mau krisis apapun, mau pandemik apapun, tetap aja dia nikmatin hidupnya. Bukan berarti krisis nggak ada loh, bukan berarti pandemik nggak ada, Tuhan angkat di awan-awan, Tuhan angkat ke surga, pandemik nggak ada, terus Tuhan kirim lagi ke dunia. Bukan, tetap di tengah-tengah pandemik ada sukacita. Ya, jadi kita belajar benar-benar Bapak Ibu Saudara. Cobalah Bapak Ibu saya katakan gini, dikatakan kita harus benar-benar latih, olahraga itu penting. Bapak Ibu, kalau kita nggak sehat aja, secara fisik aja, kita udah nggak bisa nikmatin loh. Makanan mau seenak apapun di depan mata kita nggak bisa nikmatin. Mau rasanya seorang ngomong, wih gurih, enak, segala macam, kita tuh ngomong gini, pahit Pak, nggak enak. Lo benar. Artinya kalau kita benar-benar ngalamin satu nggak kebugaran atau tidak sehat dalam kehidupan kita, pasti kita ngalamin ketidakenakan dalam kehidupan kita nggak bisa menikmatin hari-hari kita. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita benar-benar menikmati hari-hari kita. Nah, maka dikatakan, itulah manfaatnya. Jadi ibadah itu berguna dalam segala apa? Karena waktu kita jumpa Tuhan, kita ngalamin perubahan, kita ngalamin kebugaran, kita ngalamin kesegaran dalam kehidupan kita. Nah, maka dikatakan karena mengandung janji baik untuk hidup ini, artinya hidup yang sekarang ini dan untuk hidup masa depan kita. Ya, jadi benar-benar nih janji Tuhan nih. Jadi ibadah itu bermanfaat dalam segala hal. Jadi temuin, dapetin manfaatnya. Jadi ketika Bapak Ibu pulang, benar-benar pulang, mungkin kita udah ngomong gini, pujian udah lewat. Gak apa-apa Bapak Ibu, masih ada minggu depan. Masih bisa muji Tuhan di rumah. Jadi waktu kita muji Tuhan itu fokus sama Tuhan. Ya benar-benar fokus sama Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ibadah itu perlu sikap disiplin. Nah dikatakan gini, latihlah dirimu beribadah. Ini mengandung makna bersikaplah disiplin.
Kalau kita nggak pernah disiplin Bapak Ibu Saudara, untuk olahraga aja kita nggak disiplin, sampai kapanpun kita nggak pernah olahraga loh. Apalagi kita nggak tahu manfaat olahraga. Kita boleh bangun pagi-pagi mulai, saya pengen olahraga lah. Terus waktu mau bangun kita berpikir, aduh badan ini lemes, capek, enakan tidur. Tidur kita. Olahraganya nggak jadi. Sama juga mungkin waktu kita mau datang ke gereja kita ngomong gini, dingin kayaknya nggak enak nih, cuacanya lagi bikin enak tidur nih. Kan masih ada minggu depan. Kalau enggak ibadah onsite aja sambil guling-gulingan. Kan bisa juga kan? Nah kalau kita nggak pernah disiplin diri kita nggak pernah memaksakan diri kita nggak pernah jadi apa-apa Bapak Ibu. Maka dikatakan ini, latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu perlu dilatih, perlu dipaksain, perlu didorong. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir gini, sekonyong-konyong tiba-tiba saya mendadak pengen ibadah. Enggak ada. Loh beneran loh Bapak Ibu Saudara. Ada nggak Bapak Ibu pernah berpikir pagi-pagi gini? Ya besok aja deh. Terus gujuk-gujuk pagi-pagi jam 3 Roh Kudus bangunin kita. Bangun, ibadah. Enggak segampang itu kan. Kita pasti planning, besok saya mau ibadah dah. Salah satu buktinya apa? Bapak Ibu kan tulis tuh di itu. Pendaftaran yang mengikut ibadah. Karena sudah di-planningin. Sudah punya keinginan, sudah punya kerinduan. Keinginan-kerinduan aja yang saya katakan tadi nggak cukup Bapak Ibu Saudara. Terus waktu kita udah mulai bangun, kita mulai olahraga, baru gerak-gerak sedikit kita ngomong gini, aduh pegel di badan. Kita ngomong, udahlah capek, besok aja lah. Bapak Ibu dapat manfaatnya? Nggak dapat. Ya saya katakan juga tadi, waktu kita ibadah, kita mungkin sebentar kita fokus, saya mau fokus sama Tuhan dah. Saya mau puji Tuhan lah, saya mau nyembah Tuhan lah. Di tengah-tengah nyembah, pikiran datang. Lu punya masalah belum beres lu. Iya belum beres. Kita langsung berubah tuh. Dari nyembah Tuhan langsung ke pikiran kita. Ini harus dilatih Bapak Ibu Saudara. Jadi gak sekonyong-konyong tiba-tiba kita bisa fokus sama Tuhan tanpa dilatih. Apalagi yang orang hobi main game. Bisa main game juga di gereja loh. Ya kan Pak, denger dia. Menduk-aduk dia. Tapi matanya di sini. Bisa loh, bisa gak? Bisa Bapak Ibu Saudara, tapi di sini saya percaya enggak ada. Oh iya enggak ada, emang enggak ada kan? Semua tuh enggak pengen gadget tuh. Kalau pengen gadget baca Alkitab sama nyatet aja ya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi dikatakan gini, tanpa sikap disiplin dalam berlatih, kita enggak bakal pernah jadi juara. Maka dikatakan, latihlah dirimu beribadah. 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan gini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu perhatiin dikatakan gini, 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Artinya benar-benar kita tuh bukan tubuh yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai tubuh kita. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah itu kita belajar jangan sampai tubuh kita, pikiran kita mendikte kita. Kita yang harus mendikte. Misal contoh, datang ke rumah orang atau dalam satu pesta. Wah kebetulan waktu sebelum datang pesta sudah makan, kenyang. Ada makanan favorit, perut sudah kenyang. Tempat sudah nggak ada kayaknya nih. Tapi karena ini makanan favorit, tubuh ngomong gini, makan, kapan lagi? Oh iya bener juga, makan dia. Karena apa? Tubuh ini mengendalikan kita, bukan kita mengendalikan tubuh. Nah sama dalam ibadah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang tubuh ini mengendalikan kita yang saya katakan tadi. Ketika pagi-pagi kita bangun, tubuh ngomong gini, lu kayaknya kurang sehat lu. Lu lihat aja nih, kayaknya agak pilek-pilek dikit nih. Badan geges-geges kan? Udah nggak usah ibadah, minggu depan aja. Oh iya bener juga ya, minggu depan masih ada waktu. Latih. Nah maka saya katakan ini, olahragawan nggak bakal pernah jadi juara kalau dia sekali-sekali latihannya. Nah kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen kita udah puas kalau kita bisa ibadah Paskah dan ibadah Natal.
Kita berpikir sudah merangkum 1 tahun seluruhnya kita sudah ibadah. Padahal Bapak Ibu Saudara, saya katakan gini, Bapak Ibu boleh datang ke tempat fitness center, boleh berlatih 10 jam 1 hari, tapi sekali-sekali saja. Sehat nggak? Enggak. Capek? Iya. Loh iya dong, 10 jam 1 hari apa nggak capek? Nah kadang-kadang kita kita ibadah, lagi senang ibadah, baca Alkitab terus 1 hari, baca Alkitab terus. Besok-besok udah nggak baca lagi. Terus lagi sedang berdoa terus. Besok-besok nggak doa lagi. Ya itu orang yang banyak problem begitu kan, kadang-kadang kan lagi punya problem baca Alkitab terus. Ya kan, lagi banyak problem berdoa terus. Setelah itu selesai. Dapat nggak hasilnya? Nggak bikin kita bugar. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan latihlah dirimu beribadah. Jadi Bapak Ibu, kita harus benar-benar gini ya, harus memaksakan diri. Nah maka saya katakan gini ya, ibadah itu penting. Contoh nih misalnya, kalau kita benar-benar yang saya katakan tadi, kalau kita bangun pagi-pagi dan kita merasakan nggak enak segala macam, nah kadang-kadang ini sorry, kadang-kadang perasaan kita berbicara lebih keras daripada tindakan kita. Sama kalau dalam olahraga. Saya tuh kadang-kadang kalau naik sepeda, saya harus maksain diri juga loh. Walaupun sudah naik sepeda, hampir sering seminggu 3 kali lah minimal. Kadang saya harus maksain diri juga. Minnya 30 menit lah pokoknya keluar aja. Kalau mau diturutin, enak tidur kayaknya nih. Apalagi sengaja lihat nih, ya mudah-mudahan ujian punya alasan. Bukan saya nggak mau, ujian yang bikin saya nggak pergi. Untuk diri sendiri loh, untuk diri sendiri nih. Kadang-kadang berpikir begitu, wah hujan. Alasannya ada aja untuk diri sendiri, tapi saya paksain. Kadang-kadang masih gerimis-gerimis, wah gerimis nih kayaknya. Tapi lihat kayaknya nggak hujan, keluar juga, buktinya nggak hujan juga. Nah maka itu Bapak Ibu saya katakan, kita harus benar-benar latih diri kita. Jadi kita nggak boleh membiarkan tubuh kita mendikte diri kita. Nah Bapak Ibu ada seorang hamba Tuhan dari Jerman, dia katakan begini, dia pengarang buku Harga dari Pemuritan, namanya Dietrich. Dia katakan gini, ketika Kristus memanggil seseorang, ia mengundang yang bersangkutan untuk datang dan mati. Untuk datang dan mati. Jadi waktu Kristus panggil kita tuh dipanggil untuk datang untuk mati loh. Nah maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya gini, maksudnya kita harus benar-benar matiin semua kehendak kita belajar ikutin apa yang kehendak Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir waktu kita melakukan kehendak Tuhan, kita kehilangan hobi, kita kehilangan semuanya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Waktu kita mulai melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita nggak bakal pernah kehilangan apapun dalam kehidupan kita. Justru saya katakan ini, sebaliknya kita akan banyak menikmati perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Perkara-perkara yang mungkin kita nggak pernah bayangin, yang nggak pernah kita lihat, yang nggak pernah kita dengar, yang nggak pernah kita impikan. Tuhan akan memberikan semuanya itu dalam kehidupan kita. Nah pertanyaannya, berani nggak? Kita mau nggak datang sama Tuhan dengan satu prinsip, mati? Nggak gampang kan Bapak Ibu Saudara? Nggak gampang. Yang saya katakan tadi, untuk melatih hidup kita aja, untuk melakukan kehendak Tuhan aja dalam kehidupan kita, untuk kita berani aja melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, nggak gampang. Contoh, kalau orang suka marah-marah, terus Tuhan tuh mau kita nggak marah-marah. Berani nggak kita ngelakuin kehendak Tuhan untuk nggak marah-marah? Nggak gampang. Tapi bisa nggak? Bisa, saya yakin mah. Jadi, kita harus benar-benar belajar Bapak Ibu Saudara. Jadi gini, kita harus belajar rela bayar harga dalam kehidupan kita. Itu ibadah. Jadi kita harus benar-benar disiplinin diri kita, latih diri kita. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara saya katakan gini, perjumpaan dengan Tuhan nggak pernah bawa satu perubahan dalam kehidupan kita kalau kita nggak pernah ngelakuin apa yang jadi perintah Tuhan. Kita nggak dapat mengenapi janji Tuhan kalau kita nggak pernah ngelakuin apa yang jadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita benar-benar paksain diri kita. Jadi Bapak Ibu, harga itu mahal.
Daniel itu harus melatih ibadahnya, dia doa sehari 3 kali, dan akhirnya dia harus berhadapan dengan goa singa. Harganya ada. Terus kalau kita pikir secara manusiawi aja, udahlah ngapain doa kalau masuk goa singa. Terus kita ngomong gini, ngapain doa, ngapain puasa, tahan-tahan lapar. Nggak usah lah. Nah, maka saya katakan harus ada harga yang dibayar Bapak Ibu Saudara. Jadi dikatakan latihlah dirimu ibadah. Jadi kita benar-benar maksain hidup kita untuk jadi saleh. Saleh itu artinya bukan, saleh itu artinya gini, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi dia benar-benar melakukan apa yang tadi, saya ulangin lagi bacaan yang tadi ya, dikatakan begini ya, ini definisi salehnya. Keadaan di mana seorang beriman dapat bersikap, berbuat, berkata-kata, dan berpikir dengan penuh ketulusan, penuh pengertian, penuh pengorbanan, penuh hikmat, dan penuh makrifat. Makrifat itu sikap atau sifat berani melawan syahwat, amarah, dan mampu meninggalkan berbagai hal buruk yang dilarang agama. Jadi kita punya keberanian. Nah, kalau kita nggak pernah latih, Bapak Ibu, sorry nih. Kalau misalnya kita suka main judi, terus kita nggak pernah latih, Bapak Ibu Saudara. Sampai kita mati pun main judi loh. Beneran. Kita harus benar-benar latih. Ketika kita benar, kita latih, kita paksain diri. Oh, ini salah. Paksain diri. Latih. Jadi nggak gujuk-gujuk sekonyong-konyong terus tiba-tiba kita jadi orang kita berubah. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Perlu latih. Orang yang dulunya marah-marah aja di Kristen kita ngomong gini, dibaptis, tenggelamin, terus kita ngomong gini, langsung kata-katanya lembut, manis, syadu. Enggak. Perlu dilatih. Semua perlu dilatih. Nah, maka dikatakan, latilah dirimu beribadah. Latilah dirimu untuk hidup saleh. Ya, mau ya Bapak Ibu latihan ya? Ingat, Kristen itu perubahan, ya bukan agama. Yang ketiga, perlu dilakukan secara berkala dan teratur. 1 Timotius 4:7-8 dikatakan ini, latilah dirimu beribadah, dikatakan ini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kata latihan itu exercise, jadi benar-benar harus dilatih. Nah, latihan Bapak Ibu itu perlu continue, bukan sekali-sekali. Perlu berkala. Makan obat aja disuruh berkala loh. Makan obat sampai habis ya, sehari 3 kali. Bapak Ibu makannya enggak gini, seminggu sekali. Percuma. Loh bener, latihan juga harus begitu. Kita harus continue terus-menerus. Nah Bapak Ibu, kalau kita nggak pernah latihan secara terus-menerus dalam kehidupan kita, nggak pernah berkala dan teratur, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita nggak bakal menikmati hasil dalam kehidupan kita. Nah maka dikatakan kita nggak mungkin berjumpa Tuhan itu sekali-sekali juga. Ya dong, kita nggak mungkin juga jumpa Tuhan seminggu 1 kali, cuma datang ke gereja, terus kita selama seminggu Bapak Ibu ibadah nggak? Enggak. Artinya jumpa Tuhan seminggu 1 kali, cuma di hari gereja pun waktunya cuma singkat, 2 jam. Di 2 jam yang singkat pun kita kadang-kadang sudah nggak fokus sama Tuhan juga. Kita nggak pernah teratur juga, nggak berkala. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara kalau kita benar-benar pengen mengalami, di sini katakan latihan. Jadi kata latihan ini benar-benar kita harus benar-benar continue, berkala, teratur. Seperti kita makan obat. Bapak Ibu makan obat aja, di ngomongin sehari sampai 3 kali aja, ada jam-jam tertentu loh Bapak Ibu Saudara. Nggak boleh obat pagi dimakan 2 kali di siang. Nggak boleh. Jadi harus benar-benar kalau pagi makan obat ya pagi makan obat pagi untuk pagi, siangnya makan lagi. Kita nggak bisa gabungin sekaligus gini. Daripada repot-repot Pak, 1 kali aja 1. Pagi-pagi makan semuanya. Nggak boleh juga. Nggak bisa, nggak ada hasil. Coba lah Bapak Ibu kalau nggak percaya. Latihan, besok Bapak Ibu dipraktekin 2 orang lah harus minimal. Yang 1 latihan berkala, dumbbell, tiap hari latihan. Yang 1 seminggu sekali. Atau kadang-kadang kalau ingat. Terus Bapak Ibu tes ototnya, mana yang jadi? Yang berkala dan teratur yang jadi. Ya sama juga, yang makan obat berkala dan teratur tadi, lebih cepat sembuh.
Daripada ngomong gini, kalau ingat Pak, saya makan obat. Kalau nggak ingat, saya nggak makan obat. Ya nggak sembuh juga dia. Ya kan? Nah sama dalam kehidupan kita. Nah maka dikatakan, kita harus benar-benar belajar berjumpa Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita harus benar-benar latih setiap hari. Nah kalau kita berharap kehidupan kita semakin bugar dalam kehidupan kita, saya harap, saya rindu semua kita mengalami perjumpaan Tuhan setiap harinya. Bukan sekali-sekali. Ya, minggu kita ibadah, di hari Senin sampai hari Sabtu kita punya ibadah juga. Jadi kita benar-benar ngalamin, pasti kita ngalamin strong, kita pasti ngalamin kekuatan, kita pasti ngalamin kebugaran dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi itu udah dicontohin Bapak Ibu di dalam Alkitab. Daud pun melakukannya, dia ibadah, ya kan. Terus di Perjanjian Baru pun Petrus, Yohanes juga melakukannya. Yesus sendiri memberi contoh, dia sendiri melakukannya, ya kan. Dia melakukan berdoa di pagi hari, berdoa di malam hari, segala macam itu juga dilakukannya. Dan beribadah 3 kali sehari itu pula pun dilakukan oleh gereja-gereja zaman-zaman dulu. Nah saya berharap Bapak Ibu Saudara, kita juga punya waktu, benar-benar punya waktu juga untuk kita punya ibadah. Nah terus kita gimana caranya kita bisa melakukan ibadah dalam kehidupan kita? Kita bisa download aplikasi ibadah harian. Ya, kita bisa download aplikasi ibadah harian. Di situ ada ibadah itu, ibadah pagi, ibadah siang, ibadah malam. Waktunya nggak lama kok, paling lama juga paling 9 menit lah paling lama. Kalau yang siang itu lebih singkat lah. Jadi kalau dipukul-pukul rata-rata itu, kalau misalnya pagi taruhlah 6 menit, malam 6 menit, yang siang 4 menit, baru pakai waktu sekitar 16 menit. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita rajin continue, ingat ya, bukan formalitas atau bukan cuma satu, yang penting ibadah, bukan itu, tapi gini, waktu di situ kan ada waktu heningnya, ada waktu saat teduhnya, atau ada waktu muji Tuhannya, ada waktu renungin firman-Nya. Nah Bapak Ibu benar-benar pakai waktu itu. Saya percaya kok, hidup kita pasti bugar. Hidup kita pasti bugar. Hidup kita pasti mengalami perubahan. Nah jadi saya ulangin lagi Bapak Ibu Saudara, ibadah yang benar itu, ibadah yang berani bayar harga untuk membawa satu perubahan dalam kehidupan kita. Jadi bukan sekedar datang ibadah, ya udahlah kita kan kedagingan, kita kan masih manusia daging, masih bisa buat dosa, buat salah. Selama Bapak Ibu nggak pernah ngelatih diri Bapak Ibu Saudara untuk berbuat benar, sampai selamanya kita nggak bakal pernah berubah. Benar nggak pernah berubah. Jadi kita benar-benar latih diri kita benar-benar belajar. Jadi kita belajar ya Bapak Ibu Saudara, ibadah itu beda dengan, ibadah harian itu beda dengan saat teduh. Jadi beda nih, kalau Bapak Ibu baca renungan harian segala macam, itu beda dengan saat teduh. Nah saat teduh itu seperti kalau kita tuh datang kepada Tuhan, kita dicas ulang gitu loh, untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Pengen dapat apa sih? Jadi kadang-kadang kita nanya gini, saat teduhnya dapat apa? Nah, kita belajar gini, dapetin sesuatu dari Tuhan, itu saat teduh. Nah tapi kalau ibadah harian itu beda. Jadi kita di situ belajar silent, kita belajar solitude, kita belajar renungin firman Tuhan. Jadi fokusnya itu Tuhannya, bukan dapat apanya dari Tuhan, tapi fokusnya ke Tuhannya. Ya memang kita juga ada baca Alkitabnya, ada renunginnya juga, tapi fokusnya bukan dapetin sesuatu dari Tuhannya, tapi kita tuh fokusnya ke Tuhan. Jadi menanti-nantikan Tuhan, sampai kita bisa belajar dengar suara Tuhan segala macam. Kita juga diam, tenang sebentar. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu semua bisa lah mendownload aplikasi ibadah harian, praktekin itu semua di kesan-kesan. Bapak Ibu buktiin, praktekin aja nggak usah lama-lama. Selama 3 bulan Bapak Ibu praktekin, setiap hari nggak ada bolong, pagi, siang, malam. Bapak Ibu lihat ke dalam diri Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu nggak yakin, ajak orang lagi sama-sama saat ibadah harian, terus sama-sama sharing. Lihat perubahan-perubahan apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu, perjumpaan dengan Tuhan akan membuat hidup kita berubah. Perjumpaan dengan Tuhan akan membuat diri kita segar. Tapi kalau kita ada fokus yang lain-lain, Bapak Ibu sudahlah. Matiin semua suara-suara dalam kehidupan kita, kita belajar fokus sama Tuhan. Belajar fokus sama Tuhan. Mau ya? Siapa yang mau download ibadah? Yang sudah download siapa yang sudah aplikasi ibadah harian? Cuma 1, lainnya nggak ada.
23, 45 baru, 67. Masih banyak yang belum kalau gitu nih. Ya donat ya, nanti sama-sama Bapak Ibu nanti bisa rasain lah sewaktu. Saya percaya saya katakan tadi, Bapak Ibu ketemu orang aja yang Bapak Ibu anggap penting aja, itu sudah bermanfaat sekali buat Bapak Ibu Saudara. Apalagi Bapak Ibu ketemu Tuhan yang lebih penting dari segala-galanya. Saya percaya Bapak Ibu pasti dapat banyak daripada Tuhan. Ya, jadi saya percaya Bapak Ibu, biarlah waktu-waktu saat teduh kita, bukan saat teduh, waktu-waktu ibadah harian kita selama mungkin sekitar 16 menit satu hari, itu bisa mengubah kehidupan kita, ya kan, membuat kita semakin dekat sama Tuhan, membuat kita semakin akrab dengan Tuhan, membuat kita semakin bugar dalam kehidupan kita. Jadi tantangan depan boleh ada, semua boleh ada dalam kehidupan kita, tapi saya percaya ketika kita bersama-sama Tuhan, Alkitab catat siapa yang jadi lawan kita? Enggak ada. Ya. Nah, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kita, menegur kita, memperbarui hidup kita. Ingat, ibadah bukan secara jasmani aja kita hadir, tapi kita benar-benar gini, melatih diri kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi kita harus paksain diri kita harus bayar harga, kita harus tanggalin keegoan kita harus tanggalin semua kesombongan kita harus berani ngelakuin apa yang Tuhan kehendakin. Kesimpulannya, perjumpaan dengan Tuhan atau ibadah akan menghasilkan kehidupan yang bugar. Yang kedua, untuk mendapatkan manfaat dari ibadah, kita harus disiplin melakukannya secara berkala dan teratur. Yang ketiga, semakin giat beribadah agar kehidupan kita semakin bugar. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kita dudukkan hati kita mempersiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita mengkoreksi hati kita sebentar. Saya pengen ngajak Bapak Ibu Saudara kita mau mulai melakukan ibadah dalam kehidupan kita. Mari kita teduhkan hati kita. Kita sejenak berdiam diri di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan berkata sesuatu dalam kehidupan kita yang untuk kita boleh mengalami perubahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara ya Bapa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mau Tuhan dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami, di waktu-waktu kami Tuhan Yesus. Kami benar-benar mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami mau latih hidup kami. Kami mau latih Tuhan waktu-waktu kami. Kami tidak mau menuruti apa kata daging Tuhan. Tapi kami mau menuruti, kami mau taati apa kata Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Untuk itu Tuhan kami tahu Tuhan kami harus bayar harga. Mungkin kami harus tanggalkan keegoan kami, kesombongan kami. Mungkin juga Tuhan kami direndahkan oleh orang lain Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah perjumpaan dengan Engkau Tuhan boleh kami bangun setiap harinya, kami boleh berelasi dengan Engkau setiap harinya Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh mengalami buah-buah yang segar. Kami boleh mengalami Tuhan janji-janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar setiap kami untuk melihat Tuhan bahwa ibadah itu bermanfaat Tuhan Yesus. Karena ibadah itu mengandung janji. Bukan untuk saat ini aja, tapi untuk saat akan datang juga Tuhan Yesus. Biarlah hari-hari kami Tuhan, kami mau melakukan ibadah harian dalam kehidupan kami. Ada waktu-waktu bersama dengan Engkau Tuhan, supaya kami boleh berrelasi dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Kalau sebentar Tuhan kami mau menikmati perjamuan kudus, kami boleh menjadi satu dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat tubuh-Mu. Dan biarlah kami juga menghargai tubuh-Mu Tuhan dengan perubahan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami boleh menghormati Engkau Tuhan, ketika kami juga boleh mempersembahkan hidup kami untuk menyukakan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuduskan setiap kami Tuhan Yesus yang melayani. Kuduskan juga Tuhan roti dan anggur ini yang menjadi lambang tubuh dan darah-Mu. Kuduskan setiap kami Tuhan yang mau menerimanya Tuhan Yesus. Biarlah kami layak di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan pelanggaran kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali katakan kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi seperti kasih. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita makan tubuh Kristus, saya pengen ngajak Bapak Ibu Saudara untuk benar-benar buat satu komitmen di hadapan Tuhan. Yesus yang sudah mati buat Bapak Ibu Saudara, Yesus yang rela meninggalkan tata kerajaan surga dan Dia mati di kayu salib menggantikan Bapak Ibu Saudara. Dia rela menerima kehinaan, Dia rela menerima siksaan, Dia rela menerima pukulan, Dia rela nggak jadi apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain karena Bapak Ibu Saudara. Biarlah pagi hari ini saya pengen ngajak Bapak Ibu Saudara, kita pengen benar-benar latih ibadah kita. Saya percaya semua kita punya kesalahan. Saya percaya ketika kita mau tahu kesalahan itu pada saat itu. Ketika kita berani menyalibkan itu semua, dan kita mau menanggalkan ego kita. Kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berani menanggalkan perkara-perkara yang tidak Tuhan kenan dalam kehidupan kita. Dan kita mau menyalibkan diri kita supaya kita dapat perkenanan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita benar-benar mau komitmen ini. Kita mau buat satu perubahan dalam kehidupan kita, mulai dari diri kita. Kita jangan tuntut orang lain berubah.
Kita nggak bisa tuntut suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, sahabat kita, teman kita untuk berubah. Tapi kita mau berubah mulai dari diri kita. Kalau mungkin selama ini kita nggak bisa mengasihi orang lain, biarlah pagi hari ini kita memaksakan diri kita mau ibadah sama Tuhan, kita mau mengasihi orang-orang di sekitar kita. Mungkin selama ini kata-kata kita melukai orang lain, tanpa kita sadari kita melukai orang lain. Tapi biarlah mulai pagi hari ini, kita benar-benar mau kata-kata kita kata-kata yang memberkati, kata-kata kita kata-kata yang manis, kata-kata yang lembut. Kalau selama ini kita mungkin menganggap rendah orang lain, tapi biarlah pagi hari ini kita mau benar-benar menyalipkan diri kita mau ibadah kepada Tuhan. Kita memandang orang-orang lain seperti Engkau melihat Tuhan, seperti Engkau memandang. Mungkin kita ada melukai orang lain. Biarlah pagi hari ini kita buat komitmen, kita mau hampiri dia. Kita mau mengasihi dia seperti Kristus mengasihi dia. Tapi juga berdoa biarlah sungguh-sungguh pagi hari ini keluarga-keluarga boleh dipulihkan. Keluarga-keluarga boleh melakukan ibadah-ibadah yang ada sehingga sungguh-sungguh keluarga-keluarga boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika keluarga-keluarga boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, keluarga-keluarga boleh mengalami pemulihan. Keluarga-keluarga boleh mengalami perubahan. Keluarga-keluarga boleh mengalami kebugaran. Bapak terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat tubuh. Kami berdoa Tuhan, biarlah tubuhmu yang di kayu salib itu tidak pernah menjadi sia-sia Tuhan Yesus. Tapi biarlah kami menjadi umat tebusanmu Tuhan, kami mau melakukan Tuhan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Beri keberanian Tuhan. Seperti Daniel berani Tuhan, tetap berdoa sekalipun ada hukuman Tuhan Yesus. Biarlah kami juga berani Tuhan melakukan, mengambil satu keputusan, mengambil satu tindakan Tuhan, sekalipun kami harus direndahkan Tuhan Yesus. Sekalipun kami harus menerima penghinaan Tuhan, sekalipun kami harus menerima penghukuman Tuhan Yesus. Biarlah kami juga punya keberanian Tuhan Yesus. Kami berdoa dan percaya Tuhan, Kau tidak memberi kami roh yang takut, tapi Engkau memberi kami roh yang berani Tuhan. Kami berdoa biar setiap kami berani Tuhan untuk melakukan ketetapan-Mu, melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa-Mu Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan-Mu Tuhan boleh kami alami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan sudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih buat darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu menguduskan kami. Darah-Mu melayakkan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan dengan darah-Mu juga Tuhan, kami punya keberanian Tuhan masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. buat kasih-Mu.
Kami bersyukur Tuhan kalau kami banyak kesempatan demi kesempatan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau kami juga punya kesempatan untuk boleh beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kinama laba shikia laba sikia laba sabara laba shikia laba 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 laba. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Terima kasih Tuhan, buat tubuh dan darah. Terima kasih buat kasih setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengorbananmu untuk kami Kinama laba shikia laba 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 shikia laba sikia laba laba. bagi kami. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kiara babara basyiki ala basyiki nama takara basyiki. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya merasakan saya nggak tahu di sini atau di rumah atau dimanapun, ada ibu yang mengalami tekanan dalam batinnya. Tuhan pengen tolong, Tuhan pengen angkat tekanan tersebut. Tuhan pengen bawa engkau mengalami perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang indah. Kau datang pada Tuhan, biar Tuhan menjamah, biarlah engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan biarlah engkau boleh mengalami satu revival, satu kebangkitan dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami yang hadir, baik yang di rumah Tuhan, kami benar-benar berani menyalibkan daging kami Tuhan Yesus. Kami benar-benar kami mau ibadah yang sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan Yesus. Sehingga sungguh Tuhan di waktu-waktu ibadah kami bukan jadi ibadah yang sia-sia Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi satu dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami boleh mengalami kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan-pergumulan yang ada Tuhan Yesus. Di tengah-tengah keluarga, baik hubungan suami dan istri Tuhan, Bapa kami berdoa Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang membebat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ketika Engkau hadir di tengah-tengah keluarga, ketika Engkau hadir di tengah-tengah usaha kami Tuhan, ketika Engkau hadir Tuhan di komunitas kami Tuhan, kami percaya Tuhan kehadiran-Mu boleh bawa satu perubahan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan ada pribadi-pribadi yang rendah hati, ada pribadi-pribadi yang takut akan Engkau Tuhan, ada pribadi-pribadi yang mau memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Ada pribadi-pribadi yang berani kehilangan predikat dirinya Tuhan. Ada pribadi-pribadi yang berani kehilangan harga dirinya Tuhan untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh melatih tubuh kami Tuhan. Kami boleh melatih Tuhan hari-hari kami Tuhan. Kami mau latih Tuhan hidup dalam kesalehan Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, ibadah kesalehan itu mengandung janji Tuhan Yesus. Baik untuk masa kini maupun untuk masa akan datang. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan boleh menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mau Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan ambil satu keputusan, ambil satu komitmen untuk setiap kali ibadah harian Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kami boleh melihat Engkau yang hidup, Engkau yang besar, Engkau yang perkasa dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin, amin, amin.
Baik, kita akan melihat beberapa pengumuman. Pertama, persembahan dan juga perpuluhan dan ucapan syukur. Laporan keuangan 7 Agustus sampai 4 September. Juga tentang persembahan 9 Agustus sampai 4 September. Kebutuhan dana pembangunan. Ya, selamat ulang tahun untuk Ibu Lip, Ibu Moa, dan Ibu Yesi tanggal 8 September. Mari datang bergabung di ibadah Jumat lewat Zoom. Ibadah akan tetap diselenggarakan dengan online dan juga website. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi sekretariat. Baik Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita katakan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap perjalanan. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Kami bersyukur ya Allah atas indahnya pagi hari ini Tuhan. Ketika Engkau memberikan kekuatan, kesehatan di dalam setiap kami, pribadi lepas pribadi. Rencana-Mu nyata, rancangan-Mu indah Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa, kami mau berdoa ya Allah untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau selalu menyertai bangsa kami, menuntun bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan para pemimpin yang ada Tuhan, di dalam setiap aktivitas mereka Tuhan, di dalam setiap pergumulan mereka ya Allah, di dalam masalah-masalah yang boleh dihadapi di dalam bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau tuntun, Engkau berikan hikmat tersendiri untuk
para pemimpin yang ada di Indonesia ini. Kami berkati mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dan Engkau selalu ya Tuhan melindungi setiap pemimpin-pemimpin yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persoalan yang masih terjadi di dalam bangsa ini, khususnya untuk mengatasi COVID-19 Tuhan. Berikan hikmat tersendiri atas bangsa ini ya Tuhan. Untuk setiap penyebaran vaksin yang sudah berlangsung Tuhan, Engkau selalu tuntun ya Tuhan, sehingga vaksin boleh tersebar di seluruh Indonesia dan pandemi ini boleh berakhir Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap orang-orang yang beraktivitas di dalamnya Tuhan, sehingga Engkau memberikan kekuatan tersendiri di dalam setiap mereka. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk segala kegiatan yang ada di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati tanah-tanah yang ada di Indonesia Tuhan, sehingga perekonomian boleh membaik. Bangsa kami Engkau berkati di dalam kehidupan masyarakatnya Tuhan, di dalam tanahnya Tuhan, di dalam segala usahanya Tuhan, berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa khusus untuk Kota Metro Tuhan. Biarkan kasih-Mu melingkupi Kota Metro, tutup bungkus Kota Metro dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, sehingga Kota Metro ini menjadi kota yang menjadi berkat Tuhan atas kota-kota yang lain. Kota Metro ya Tuhan memiliki perekonomian yang baik, memiliki tanah yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Engkau telah memilih pemimpin yang ada Tuhan, dan kami tahu itu adalah rencana-Mu Tuhan. Sertai dia Tuhan, berikan kemampuan untuk menyelesaikan segala masalah yang ada, kekuatan kesehatan melingkupinya. Terima kasih, kami sungguh bersyukur jikalau kami boleh